Buruknya penegakan hukum tersebab tololnya seorang Kapolres. Oleh Wilson Lalengke, Jakarta. Fulan memukuli Mandor Saruji akibat si mandor ini menjual paket makanan kepada para kuli bangunan dengan harga selangit. Saruji tidak terima. Mendengar selentingan Mandor Saruji dipelasa oleh Fulan, Rokiah menanyakan kebenaran berita itu ke Mandor Saruji. Bukannya memberi jawaban, si mandor malah mengajak Rokiah bertemu di kedai Mami Bohai. Rupanya Mandor Saruji sangat sakit hati dipukuli Fulan. Dia kemudian mengajak si Fulan bertemu empat mata, tapi Fulan menolak. Alasannya saat itu sedang turun hujan. Ketika bertemu Rokiah di kedai Mami Bohai, Mandor Saruji meminta Rokiah membalaskan sakit hatinya, memukul balik si Fulan. Di pertemuan itu, hadir juga Bang Konan, salah satu kuli bangunan yang dipalak Mandor Saruji yang jualan paket makanan harga selangit itu. Untuk melakukan serangan balik terhadap si Fulan, Mandor Saruji membuat kesepakatan dengan Rokiah dan Bang Konan. Masih di kedai Mami Bohai, strategi penyerangan disusun bersama. Eksekusi siap dilaksanakan. Mandor Saruji meminjam tangan kedua sahabatnya itu untuk memukuli balik si Fulan. Saruji pun menyiapkan dana operasional, 5 paket sembako. DL. Namun, malangnya nasib Rokiah dan Bang Konan. Usai melaksanakan tugas memukuli Fulan, keduanya dilaporkan Mandor Saruji ke polisi dengan tuduhan mencuri 5 paket sembako milik sang mandor. Edan, itulah ilustrasi singkat tentang nasib wartawan Meli dan Indra yang saat ini diproses oleh Kapolres Indragiri Hilir, Inhil AKBP Budi Setiawan. Betapa mirisnya negeri ini memiliki polisi setingkat AKBP yang bungul meminjam istilah orang Banjar dalam mencermati sebuah peristiwa. Otaknya beku bin tumpul, dan sangat mungkin bercampur racun dendam dan iri hati. Dalam kasus ini, Saruji si Kepsek SMPN 1 Tembilahan Hulu, yang menjadi bahan pemberitaan oleh Muslimin, si Fulan dalam cerita di atas, Red seharusnya berterima kasih kepada Meli dan Indra yang sudah bersedia melaksanakan permintaannya membuat berita koreksi dan pelurusan informasi terkait dugaan pungutan liar dengan modus jualan seragam sekolah yang dilakukan Saruji. Aneh bin goblok, malah keduanya dipenjarakan oleh sang dedengkot pungli Indragiri Hilir itu. Celakanya, si tolol Kapolres Inhil Seya sekata dengan si dedengkot pungli Saruji yang sedang diproses oleh tim saber pungli itu. Polres Inhil menetapkan kedua wartawan sebagai tersangka dengan pasal penipuan dan atau pemerasan. Pertanyaannya, di mana unsur penipuannya? Apa alasan pembenar bahwa keduanya melakukan pemerasan? Ternyata, Kapolres Budi Setiawan mendasarkan keputusannya pada keterangan tolol tingkat dewa dari seorang ahli pers abal-abal yang konon bernama Hendrayana dari lembaga Dewan Pecundang Pers. Menurut si ahli otak kosong itu, berita koreksi dan pelurusan informasi yang dibuat dan ditayangkan oleh Meli dan Indra bukanlah berita advertorial sehingga tidak layak diberikan bayaran. Jika saja Kapolres Budi Setiawan memiliki kecerdasan berpikir sebesar 1 biji sawi sekalipun, dia dengan mudah memahami bahwa yang terjadi dalam kasus ini adalah murni transaksi yang didasarkan pada kesepakatan kedua belah pihak. Tidak penting jenis kelamin berita yang ditayangkan, apakah itu berita hard news, soft news, iklan, advertorial, hiburan, atau apapun jenisnya, namun yang pasti ada deal-deal pelaksanaan pekerjaan yang diberikan oleh Saruji kepada kedua wartawan ini. Dan untuk pekerjaan tersebut, Saruji perlu memberikan biaya operasional kepada mereka berdua. Emang untuk menayangkan berita tidak perlu kuota internet. Emang website dibangun dan dimaintain dengan air ludah. Emang membuat tulisan, terutama yang bersifat counter berita tidak memerlukan proses berpikir yang menguras tenaga, waktu, dan materi. Sekali lagi, andaikan saja Kapolres Budi Setiawan mempunyai volume otak seukuran otak anak ayam yang baru menetas saja, dia pasti akan ingat bahwa instansinya berkali-kali membagikan amplop kepada wartawan seusai melakukan press release atas sebuah kasus, termasuk dalam hal memberikan klarifikasi dan koreksi atas informasi yang beredar sebelumnya. Apakah si AKBP ini merasa diperas dan atau ditipu oleh para wartawan? Kapolri semestinya lebih jeli menilai dan memilih aparatnya untuk menjadi pimpinan satuan-satuan kerja di internalnya. Kapolri dan jajarannya harus memahami bahwa hukum bukan untuk dipermainkan, bukan untuk digunakan sewenang-wenang, bukan untuk menyenangkan diri Kapolres, bukan untuk menguntungkan para pemesan hukum, atau bukan untuk memenuhi selera penguasa dan pengusaha. Hukum semata-mata hanya untuk kepentingan rakyat. Dalam kasus penetapan tersangka terhadap Meli dan Indra, Kapolres Inhil AKBP Budi Setiawan, SIK terindikasi kuat membela si pelapor Saruji,
sang pelaku pungutan liar di SMP Negeri 1 Tembilahan Hulu dengan modus memaksa orang tua siswa membeli pakaian seragam dengan harga Rp850.000. Salah satu orang tua siswa korban pungli Saruji itu adalah Indra, sang wartawan yang dilaporkan oleh Saruji. Apakah sang Kapolres mendapatkan bagian dari uang pungli tersebut? Sangat mungkin, karena dia terkesan perlu dana setoran atas jabatan yang disandangnya saat ini, plus buat tabungan untuk mendapatkan jabatan dan pangkat lebih tinggi lagi. Wallahu alam bisawab. Penulis adalah guru PMKN SMP Negeri Sapat, Indragiri Hilir, periode tahun 1990 sampai tahun 1993. Sumber, DPNPPWI Nasional.